Pemirsa pasti sudah tahu apa arti wanderlust. Kata dalam bahasa Inggris itu memberi makna sifat di mana seseorang selalu ingin melakukan perjalanan ke tempat-tempat di seluruh penjuru dunia. Keinginan menyesap dan mengeksplorasi pengalaman baru jadi alasan mereka yang bersifat wanderlust. Mereka selalu tak puas berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Nah, kali ini Spotlight akan mengulas mereka yang punya keinginan kuat untuk berkeliling ke seluruh penjuru kolong langit dan mendapatkan nikmat pengalaman tiada tara. Ini luar biasa. Wanita yang biasanya acap tak akrab dengan kuda besi alias sepeda motor berkeinginan berkeliling dunia dengan memakai kendaraan itu. Tersebutlah Steph Jevons. Wanita berusia 38 tahun dari Wales Utara memutuskan memulai perjalanan keliling dunia. Keputusan itu dia ambil ketika tengah menunggu kelahiran cucu pertama dari sang putra, Nathan. Steph Jevons mendapatkan kabar cucu perempuannya, Alexis, telah lahir saat dia bersama Rhonda the Honda mendarat di Jaipur, India. Yes, Rhonda adalah nama yang Steph sematkan untuk tunggangan motor impor dari Jepang kesayangannya. Menurut Daily Mirror, Steph telah melahap lebih dari 90.000 kilometer dan melintasi 42 negara hingga paruh tahun lalu. Setiap hari dia menganggarkan $5 AS atau sekitar Rp60.000 untuk kebutuhan makan. Dan setiap hari pula, Rhonda the Honda memanggul 35 kg bawaan nyonya besarnya. Nyali besar Steph Jevons teruji ketika dia sukses melewati Iran, di mana kaum Hawa dilarang berkendara sebelum menyeberang ke Dubai dan terbang ke India. Di negeri Taj Mahal, Steph juga berhasil lepas dari daerah di India, di mana ratusan orang pernah meninggal akibat kecelakaan hanya dalam sehari. Saat di Turki Utara pun, dia berhasil lepas dari daerah konflik perang saudara. Steph dengan percaya diri mengendarai Rhonda hingga ketinggian lebih dari 6.000 meter di daerah pegunungan Himalaya sebelum masuk Nepal dan terbang ke Thailand. Steph Jevons mengungkapkan dia akan terus melanjutkan perjalanan ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia, hingga menyeberang ke Australia. Luar biasa. Life begins at the end of your comfort zone. Mungkin pepatah itu yang mengilhami Guillaume Dutil dan Jenna Spessard. Sejoli dari Los Angeles itu memutuskan keluar dari pekerjaan sebagai insinyur dan asisten eksekutif studio film. Dutil dan Spessard memang adventure junkies. Mereka pun berencana bertualang ke Amerika Utara dengan karavan yang dirombak menyerupai rumah. Pasangan itu butuh waktu setahun untuk membangun rumah berjalan mereka dan mengorbankan harta benda yang telah mereka miliki. Bakat bertualang dan jiwa berkelana pasangan itu memudahkan mereka melahap jarak 16.000 km hanya dalam tempo 5 bulan. Luapan gairah menulis, fotografi, berkegiatan di luar ruangan, plus talenta sebagai jurnalis menjadikan keduanya sangat teliti dan menikmati aktivitas dokumentasi petualangan mereka. Pasangan itu punya fotoblog dan saluran YouTube sendiri untuk berinteraksi dengan pemerhati-pemerhati mereka di dunia maya. Kali ini inspirasi datang dari Yaman, ketika Ahmed Al-Qasimi membulatkan tekad berkeliling dunia dengan menunggang unta. Menurut Al-Qasimi, unta akan menjadi pembawa pesan perdamaian dan cinta yang dia dengungkan dalam petualangannya. Dari surat kabar Al-Hiyat, perjalanan Al-Qasimi dimulai pada Oktober tahun lalu. Dia tak sendiri, fotografer dan penerjemah akan menemani Al-Qasimi untuk mendokumentasikan dan mempromosikan misi mulia dirinya. Dari rencana yang dia rilis, Australia, Amerika Selatan, dan Eropa jadi target destinasi Al-Qasimi mulai dari 2016 hingga 2017. Sebelum perjalanan kali ini, Al-Qasimi telah berpetualang dengan 16 unta berbeda, dengan 4 ekor diantaranya diberikan sebagai hadiah. Menurut dia, unta akan menjadi garda pengingat bagi segala bangsa tentang sejarah masa lalu. Usut punya usut, Al-Qasimi telah melakukan perjalanan panjang dengan mengendarai unta sejak 1999. Benua Afrika, Asia, dan tentu daerah Timur Tengah telah Al-Qasimi lintasi. Dalam perjalanan itu, Al-Qasimi juga berusaha menghimpun dana untuk kebutuhan operasional perjalanan.
Kalau usaha itu dia nilai tak berhasil, Al-Qasimi akan menjual barang-barang pribadinya untuk menutupi kebutuhan petualangan dan tentu keperluan untanya. Al-Qasimi yang memiliki 10 anak mengaku petualangan berkeliling dunia itu sebagai sarana pendidikan terbesar dalam kehidupannya. Tradisi dan adat segala bangsa telah dia pelajari. Dengan begitu, Al-Qasimi juga belajar bermurah hati. Sebelum ekspedisi berjalan, Al-Qasimi berkarir di dunia militer Yaman. Bahkan dia sempat menjadi pesepak bola profesional pada masa mudanya yang dia habiskan di Sanaa. Berbekal perjalanan keliling dunia itu, Al-Qasimi pun bisa memperkenalkan warisan budaya nenek moyang Yaman. Begitu tercapai tujuan itu, Al-Qasimi akan berhenti, berganti karir dengan berceramah dan menuliskan buku tentang pengalaman petualangan sensasionalnya. Listen. Kalau di awal jumpa kita telah mengenal Steve Jevons dengan motor maconya, kali ini seorang pria Tiongkok mengandalkan kereta angin mengitari penjuru planet bumi. Dialah Li Chang. Pria berusia 57 tahun punya keinginan besar untuk berpetualang dan belajar banyak dari mana saja. Li Chang seolah tak puas dengan pepatah, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Tapi dia ingin lebih dengan menimba pengalaman dari seluruh dunia dengan sepeda. Transportasi yang umum dimiliki rakyat Tiongkok dan konon menjadi kendaraan massal berjumlah terbesar. Perbedaan ras, bahasa, dan warna kulit bukan penghalang bagi Li Chang. Terbukti dia mendapat kawalan pasukan Basra saat bersepeda melintasi Irak pada akhir Februari lalu. Dalam situs Shanghai List, Li Chang mengaku telah meninggalkan tanah airnya sejak 1997. Praktis dia telah berpetualang selama 18 tahun. Li Chang senang bertemu dengan banyak orang dan belajar banyak kebudayaan. Pemirsa, itulah perjalanan mengelilingi dunia yang mungkin jadi inspirasi bagi kita semua untuk belajar banyak hal. Jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu, dan menjadi kaum Wanderlust adalah salah satu cara yang tepat untuk itu. Jangan lupa untuk selalu rendah hati dan selalu berambisi besar untuk bereksplorasi. Call it magic.